Monggo, yang namanya nama itu bebas, apa saja. Yang penting namanya itu bagus untuk diucapkan, bagus untuk didengarkan. Nek iso keren. Lihat ibu saat melahirkan. Waduh, pengorbanannya sangat luar biasa. Tidak hanya sehari dua hari masa kontraksinya itu. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kalau kita menyadari sebagai orang tua beberapa hal yang juga harus dihindari oleh orang tua supaya hidup kita menjadi hidup yang harmonis, rumah tangga yang harmonis. Jangan lupa orang tua juga terhadap anaknya itu ada beberapa yang penting harus dihindari. Yang pertama apa? Jangan sekali-kali sebagai orang tua itu menelantarkan anaknya. Membiarkan anaknya. Apalagi soal urusan nafkah. Ini kalau orang tua sudah seperti ini sangat berbahaya buat anaknya nanti kelak. Anak merasa ditelantarkan. Kebutuhannya nggak pernah dicukupi, apalagi urusannya dengan pendidikan. Kadang makan sendiri, si anak itu mencari sendiri. Padahal sebetulnya belum waktunya dia mencari uang, mencari nafkah. Sehingga pendidikan pun terlantar, tidak bisa sekolah. Ini kalau orang tua tidak bertanggung jawab untuk urusan seperti ini sangat berdosa sekali. Artinya apa? Karena mengabaikan kewajiban sebagai orang tua. Kadang pertentangan, percekcokan di dalam keluarga itu pasti ada. Suami istri cekcok, bertengkar mulut, bertengkar. Sehingga suami merasa disepelekan oleh istrinya. Dia pergi. Padahal ada anak, punya anak. Lupa pada anaknya. Apalagi kalau sudah bercerai. Merasa sudah tidak punya tanggung jawab lagi. Salah. Seorang ayah pada anaknya itu tetap punya kewajiban. Walaupun sudah berpisah dengan istrinya. Tapi kewajiban pada anaknya tetap. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Karena kalau orang tua atau sebagai ayah ini tidak memperhatikan anaknya. Apalagi kalau masih bersama dalam satu keluarga. Ini alamat bahwa anak itu pasti akan menjadi kebalikannya, akan dendam pada orang tuanya. Akan merasa kecewa, akan merasa sakit hati. Sehingga timbullah menjadi anak yang durhaka. Maka kalau kita ingin menghendaki anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, sebagai ayah, harus betul-betul memperhatikan ini. Jangan sampai menelantarkan anak. Apakah soal makanannya, soal pendidikannya, soal kasih sayangnya. Walaupun mungkin saja sudah berpisah dengan istrinya, tetap seorang ayah itu harus punya tanggung jawab ini. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Kenapa
Karena dalam Al-Quran sudah ditentukan sebagai ayah itu adalah punya kewajiban beberapa hal. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan juga pakaian buat mereka dengan cara yang patut. Juga tempat tinggal. Jadi kalau ini diabaikan oleh seorang ayah, maka dosanya sangat besar. Dan juga jangan mengharapkan kalau orang tua yang seperti ini menjadi anaknya menjadi anak yang soleha. Jangan mengharapkan seperti itu. Walaupun bisa saja terjadi orang tuanya kacau balau seperti itu, nggak karuan seperti itu, tapi anaknya menjadi anak yang soleha. Itu ya juga ada. Tapi ya sangat jarang hal ini terjadi. Rata-rata ya jangankan orang tua yang menelantarkan anak. Orang tua yang memperhatikan anaknya dengan tulus, dengan kasih sayang. Semuanya dilakukan demi anak. Coba kalau kita lihat, semua orang tua pasti sama. Kalau yang benar, kita melakukan kerja keras siang malam ibaratnya, jungkir balik kepala untuk kaki, kaki untuk kepala. Tidak lain apa tujuannya? Ya demi keluarga, demi anak. Pasti semua orang seperti itu. Orang tua itu pasti seperti itu. Kalau orang tua yang benar. Apa-apa untuk anak, apa-apa untuk anak. Bahkan tidak hanya sekedar saat ini. Orang tua sudah memikirkan untuk masa depan. Untuk masa depan anaknya. Pengen anaknya itu punya pendidikan yang bagus. Kalau orang tua hanya pendidikannya hanya sebatas SMA misalnya. Kalau bisa sih anak jangan hanya SMA. Ayo sarjana. Ayo lebih tinggi lagi. Ini kemauan orang tua yang benar. Nah, kalau hal ini dilakukan oleh orang tua, maka otomatis anak itu juga akan merasa betapa orang tua kita itu memperhatikan kita dengan betul-betul sangat luar biasa. Menjadi teladan buat anaknya sendiri. Maka tidak heran kalau anak-anaknya itu menjadi anak yang soleha, yang berbakti kepada orang tuanya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Namun kalau anak kita sudah diperlakukan seperti itu dengan kasih sayang setulus hati, namun anaknya karena terpengaruh oleh pendidikan di luar, lingkungan yang tidak baik misalnya. Kalau pendidikan pasti baiknya, pendidikan yang baik ya. Tapi kalau lingkungan sekitarnya itu kan macam-macam. Kadang lingkungannya ada lingkungan yang baik, ada lingkungan yang tidak benar. Maka ini juga mestinya sebagai orang tua juga harus hati-hati dan waspada. Bagaimana anak-anak kita pada saat di lingkungan itu perlu kita kali-kali nengok, kali-kali kita melihat apakah benar apa tidak lingkungannya. Teman-temannya benar apa tidak. Sehingga kalau kita melihat bahwa teman-temannya ini kurang baik kelakuannya, ya anak kita dinasehati. Jangan sampai terbawa arus, jangan sampai terbawa oleh lingkungan yang seperti itu. Kalau orang tua udah seperti ini, melakukan pengorbanan yang luar biasa, kalau anaknya itu berani sama orang tuanya, ya sungguh sangat terlalu. Inilah yang namanya kemarin kita sampaikan, anak yang durhaka, yang tidak berbakti pada orang tua. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dan jangan lupa, seperti apa yang tadi disampaikan, orang tua itu juga harus mau mendidik anaknya.
Pendidik anak itu tidak hanya sekedar kita pasrahkan ke sekolah, enggak. Pasrahkan ke pesantren, enggak seperti itu. Sejak dini tuh kita harus sudah melakukannya. Kewajiban dari seorang ibu ya mendidik anaknya. Membimbing, ngasih tahu mana yang benar, mana yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengajari akhlak kepada anak-anaknya. Memberikan teladan. Karena anak itu akan mencontoh orang tuanya. Kalau masih kecil ini. Akan niru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia akan selalu meniru. Maka membimbing anak, memberikan teladan pada anak, memberikan contoh pada anak, itu harus yang benar. Jaga mulut kita pada saat terjadi pertengkaran antara suami dengan istri. Di saat ada anak, harus dihindari. Stop. Kenapa? Anak bisa meniru nanti kelakuan orang tuanya. Karena orang yang sedang bertengkar pasti akan mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Ada yang mengeluarkan kata-kata yang rendah. Sehingga anak tidak akan meniru daripada orang tuanya. Maka stop pada saat ada anak hal-hal yang seperti ini. Kita stop. Demi apa? Demi anak kita menjadi anak yang benar. Sobat Timas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.